Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku terkasih? Luar biasa, sukacita penuh, Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua, amin. Dan saat ini adalah waktu yang berharga, waktu yang terbaik buat kita menyembah, memuliakan Yesus. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa, kita mau ngambil saat teduh dan kita juga berfokus menghargai waktu ini yang adalah waktu yang Tuhan berikan buat kita menyembah dan memuliakan Dia. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau baik, sangat baik. Tidak pernah Engkau melalaikan kami Tuhan. Kami selalu menikmati kasih-Mu, kami selalu menikmati pertolongan-Mu. Kami mengerti bagaimana Engkau mengasihi kami Tuhan. Oleh karena itu saat ini Tuhan, kami rindu menyembah Engkau, memuji Engkau, sebab Engkau layak ditinggikan. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Engkau ampuni dosa kami, pelanggaran kami. Kiranya Engkau berkenan menyucikan kami, sehingga kami ketika kami memuji Engkau saat ini, semua itu boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersemangat, kami bersukacita, karena kami percaya Yesus Kristus sudah menebus kami dan membebaskan kami dari belenggu dosa. Dan hidup kami hanya kemenangan demi kemenangan di dalam Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Boleh bangkit berdiri kita semua. Kita mau menaikkan pujian yang terbaik. Kita mau katakan kasih yang begitu besar telah bebaskan kita dari dosa. Mari bersukacita saat ini. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Yesus, kami naikkan syukur kami atas pekerjaan yang luar biasa yang telah Engkau berikan bagi kami Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Yuk menari buat Tuhan kita. Mari nyatakan sukacita di hadapannya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan. Serukan paling keras, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan kini hanya ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan kini ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan. Sekali lagi yuk katakan, takkan berhenti memuji, takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Siap memuji lebih dahsyat lagi? Amin. Sama-sama katakan. Ku kan menari, ku kan menari
ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud. Katakan lagi, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Amin. Siap, beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus. Mari kita menari. Jika ada roh Allah di dalam kita, jangan ragu untuk menari buat Tuhan kita Yesus. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Katakan lagi, bila roh Allah. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ayo lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Katakan, bila roh Allah. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ayo lebih lagi. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari. Katakan, bila roh Allah. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Yuk, jangan ragu-ragu. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Dahsyat, luar biasa. Silakan duduk, kita mau tetap di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena roh-Mu yang kudus yang sanggupkan kami untuk tetap memuji Engkau, memuliakan Engkau dalam segala perkara yang terjadi dalam hidup kami, di dalam keluarga kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau tinggikan Engkau lebih lagi ya Tuhan. Bapa kami yang kami sembah, Yesus Kristus Juru Selamat kami, dan Roh Kudus yang senantiasa bekerja di antara kami semua. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggi
Engkau yang layak disembah selama-lamanya. Sebab Engkau yang telah tebus dosa kami, bebaskan kami, berkemenangan di dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kesetiaan-Mu bagi kami. Bahkan sampai saat ini, Roh Kudus tetap sertai kami dan seluruh keluarga kami. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Caramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan Engkau Tuhan, Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. tiada kata yang bisa ungkapkan Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari bangkit berdiri saudaraku terkasih dan katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami mau lebih dahsyat lagi buat Tuhan, kami mau dalam lagi buat Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Selama-lamanya hanya Engkau yang kami sembah.
Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan, jika kami boleh menyembah Tuhan yang benar, Tuhan yang sanggup menyelamatkan kami, sebab Engkau Tuhan Yesus sudah membuktikan hanya Engkau yang sanggup bangkit dari kematian dan membebaskan kami. Terima kasih. Kami bersuka cita karena Roh Kudus-Mu selalu menguatkan kami untuk tetap percaya pada karya-Mu yang begitu luar biasa. Saat ini Tuhan, kami juga mau memberikan apa yang menjadi milik-Mu. Kami mau mengembalikan persepuluhan kami, persembahan kami, dan persembahan syukur kami di hadapan Engkau. Kiranya Engkau berkenan menerimanya, karena semua itu dari Engkau Tuhan. Dan kami bersuka cita, bersuka rela memberikannya. Dan kami percaya pekerjaan-Mu di muka bumi ini semakin luas dan semakin berdampak. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami mau berikan persembahan ini. Amin. Silakan duduk kembali. Jika kami hidup Tuhan, menjalani hidup di muka bumi ini, sisa hidup kami di muka bumi ini, kami hanya mau hidup bagi-Mu saja Tuhan. Kiranya Roh Kudus tetap sertai kami, menuntun kami, ajar kami bawa keluarga kami di dalam hidup yang benar bagi-Mu, menyembah-Mu selama-lamanya. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku
menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, kan mau hidup bagimu. Ku hidup bagimu, hatiku tetap Saya undang pendeta Thomas ya di tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita nyanyikan dari awal, Yesuslah kebenaran. Yesuslah kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku perlu anugerah-Mu, menyatakan janji-Ku kepadamu. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapa, ini iman kami, keyakinan kami, kerinduan kami selama kami hidup. Kami ingin menyembah Tuhan. Kami tidak bisa jauh dari Tuhan. Biarlah ini menjadikan kekuatan kami dan komitmen kami untuk hidup bersama dengan Tuhan, bersandar pada Tuhan. Kiranya Roh Kudus akan membimbing kami, memimpin kami, sehingga kami benar-benar mengalami firman ini. Bapa, kami serahkan pada saat kami belajar firman, mendengar suara Tuhan. Kami ingin belajar supaya keluarga-keluarga kami menjadi keluarga-keluarga yang dipimpin Roh Kudus dalam hidupnya, dalam menjalankan hidup sehari-hari, sehingga kami selalu berada dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa kami ini. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini temanya masih Roh Kudus, dan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Roh Kudus, peran Roh Kudus dalam keluarga. Kita telah belajar peran Roh Kudus dalam hidup kita pribadi-pribadi, dan
Hari ini kita akan belajar peran Roh Kudus dalam keluarga. Kita akan membuka dalam firman Tuhan dalam Lukas pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-15. Mari kita akan membuka bersama Alkitab kita masing-masing. Lukas pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat 15. Sudah ketemu, kita akan baca bersama. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun. Namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul, dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimamanan di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau adalah bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Dan ia tidak akan minum anggur atau minum keras, atau ia tidak penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya." Bapak, Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam firman Tuhan yang kita baca, ada sepasang suami istri yang bernama Zakaria. Dia adalah seorang imam yang melayani di bait suci, dan istrinya bernama Elisabet. Adalah seorang sama-sama keturunan orang Lewi, keturunan orang-orang yang melayani Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam firman yang kita baca ini, di sini menjelaskan dengan jelas, dengan benar, bahwa mereka adalah orang yang diurapi Roh Kudus. Mereka hidup yang taat pada Tuhan. Mereka hidup yang tidak bercacat. Jadi mereka adalah pasangan suami istri yang diurapi oleh Roh Kudus. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya pengen, pasti juga Bapak Ibu pengen, supaya keluarga kita hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Jadi kalau kita memiliki keluarga yang dipimpin Roh Kudus, pasti keluarga kita akan menikmati bahagia seperti yang disampaikan dalam firman ini. Nah, kita akan belajar pada pagi hari ini bagaimana supaya keluarga kita, keluarga saudara, menjadi keluarga yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, kita akan belajar pada pagi ini. Yang pertama dikatakan di dalam ayat yang ke-6, di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-6 tadi dikatakan, keduanya adalah benar di hadapan Allah, dan hidup mereka adalah perintah Tuhan atau ketetapan Tuhan, ia tidak bercacat. Jadi pertama, keluarga yang dipimpin Roh Kudus adalah keluarga yang hidupnya saleh, yang tidak bercacat, itu saleh. Hidupnya yang takut akan Tuhan. Nah, ketika saya membuka dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata saleh itu adalah taat menjalankan agama, taat menjalankan ibadah. Saudaraku kasih Tuhan, orang tidak bisa dilihat kesalehan hidupnya
pada saat beribadah di gereja. Saya sering tertipu, dulu saya kira orang yang di gereja itu orang yang saleh, orang yang baik, orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, tetapi saya kecewa. Kenapa? Karena belum tentu orang yang beribadah, termasuk saya, termasuk saudara, itu adalah orang yang saleh. Jikalau hanya dilihat dari kehidupan di gereja. Amin. Nah, saudara kasih Tuhan, jadi kita kata saleh itu menunjukkan dia taat menjalankan ibadah, taat menjalankan agamanya. Jadi dimanapun berada, apakah dalam ibadah di gereja, ataupun di luar, apakah di kantor, atau di perjalanan, mereka adalah orang yang taat pada perintah Tuhan. Itu definisi saleh. Jadi bukannya dibatasi pada waktu ibadah di gereja. Nah, kalau di gereja sih pasti kita ngomongnya baik-baik, ngomongnya sopan, perilakunya baik. Tetapi di luar mungkin kita tidak seperti apa yang kita lakukan di gereja. Itu belum tentu kita saleh. Ada seorang bapak yang ditahan, dimasukkan penjara karena bapak ini pencuri ayam, jadi mencuri ayam. Nah, kemudian karena sudah berkali-kali dimasukkan penjara dan dipenjara. Nah, kemudian setiap penjaga penjara itu melihat, mengunjungi lewat di sel bapak itu heran. Kenapa? Karena bapak itu setiap dikunjungi itu selalu sembahyang, saudaraku. Pada waktu esok hari siang ke sana, bapak ini sembahyang. 2 hari kemudian lewat itu sembahyang lagi. Nah, kemudian sang penjaga sel ini berkata, "Pak, saya tuh heran dengan Bapak. Kenapa? Bapak itu sembahyangnya rutin. Bapak ini saleh di dalam beribadah. Tapi yang saya heran, kenapa Bapak mencuri ayam? Bahkan bukan sekali ini, tapi berkali-kali ditangkap karena mencuri ayam. Kenapa, Pak?" Bapak yang ngomong, "Iya itulah Pak. Kalau sembahyang itu kan karena saya menjalankan agama saya. Karena itu perintah agama. Saya sembahyang. Loh, kalau mencuri ayam, itu pekerjaan saya. Jadi pekerjaan saya mencuri ayam, Pak. Makanya sering ditahan dan masukkan penjara karena mencuri ayam. Karena memang itu pekerjaan saya." Nah, saudaraku, ini contoh bahwa orang yang rajin ibadah belum tentu dia saleh. Tetapi dikatakan pengertian di sini, Zakaria dan juga Elizabeth adalah hidupnya taat pada Tuhan. Dia orang yang takut akan Tuhan. Dimanapun dia berada, apa yang dilakukan itu dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Bukan karena ingin dilihat oleh orang. Saya punya teman waktu itu di seminari, ketika ada jam pagi itu kan, pagi-pagi setiap mahasiswa itu berdoa bersama-sama di asrama. Mereka berdoa, ada yang di luar berdoa. Mereka jam 5 paling siang udah berdoa. Nah, itu ada dosen piket yang melihat-lihat itu. Ada seorang mahasiswa yang bersaksi, "Ya dulu saya bohong. Ketika ada dosen ya saya berdoa aja gini. Tapi kita enggak, ya udah pura-pura saja." Jadi saya berdoa itu karena takut dosen. Saudaraku, ada banyak orang yang melakukan kebaikan itu karena supaya dilihat oleh orang lain. Jadi kebaikan, perbuatan baik itu supaya dilihat orang, supaya dikatakan dia orang baik, supaya dikatakan dia orang yang benar, sehingga dia lakukan di depan manusia. Nah, ketika tidak ada orang, itu kelihatan aslinya, sesungguhnya dia tidak mau melakukan ketaatan kepada Tuhan, tidak mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Itu pengertian saleh, yaitu saleh itu adalah taat, takut akan Tuhan. Jadi fokusnya semua itu ditujukan kepada Tuhan. Mengerti bahwa Tuhan mengetahui dimanapun kita berada, menyadari mata Tuhan menjelajah ke penjuru bumi untuk melihat apa yang kita perbuat.
Bapak Ibu tahu, ketika Bapak Ibu masuk dalam kamar mandi, yakin Tuhan ada melihat Bapak Ibu lakukan itu? Ketika saudara ada di tempat yang terpencil, nggak ada orang melihat, nggak ada orang lain, yakin kalau Tuhan melihat apa yang Bapak Ibu lakukan? Saudaraku, kita mengerti, dulu saya bisa membayangkan ya, saudaraku gini. Kalau di sini ada CCTV, itu bisa dipantau. Nah, saya membayangkan mata Tuhan itu menjelajah, itu bagaikan CCTV dunia, dimanapun kita berada, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita lakukan, walaupun tidak ada yang melihat. Tetapi mata Tuhan melihat. Nah, orang yang taat adalah orang yang takut akan Tuhan, bukan takut pada manusia. Nah, dikatakan di sini bahwa Zakaria dan Elisabet adalah orang yang takut akan Tuhan, yang saleh ini. Dia takut, dia berbuat benar, dia berbuat tidak tercela, luar biasa. Nah, pengertian tentang saleh itu yang kedua adalah suci dan beriman. Suci berarti bukan berarti tanpa dosa. Orang suci itu adalah orang yang berdosa, tapi dia cepat-cepat menyadari, dia mengaku dosanya, mengakui di hadapan Tuhan. Dia bersalah, tapi dia cepat mengakui, bukan menyembunyikan dari dosa itu. Dan orang yang beriman itu bukan berarti orang yang tanpa masalah. Saya pernah bertemu dengan seorang yang punya aliran ini. Ketika sharing, kalau orang selalu melakukan masalah yang besar itu berarti, wah, kamu tuh gak percaya Tuhan. Kalau kamu ada masalah itu berarti kamu itu dia tanpa Tuhan. Dia meyakini kalau kita beriman sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus, ya pasti akan masalah, gak ada masalah. Nah, saya gak percaya, saudaraku. Kenapa? Karena kita belajar pada 3 minggu yang lalu bahwa Tuhan memberikan berkat itu ada 2 macam. Berkat secara umum itu berkat kepada semua orang. Tuhan berikan berkat yang sama, baik kepada orang yang percaya Yesus maupun tidak percaya Yesus, memberikan matahari, memberikan hujan, memberikan pekerjaan, semua sama. Jadi tidak diukur dalam masalah saja. Nah, kita melihat sini bahwa orang yang beriman itu bukan orang yang tanpa masalah. Kalau saya melihat tokoh-tokoh Alkitab itu hidupnya justru banyak masalah, saudaraku. Kalau kita melihat tokoh-tokoh Alkitab dalam Ibrani itu, hampir semua mereka mempunyai masalah yang besar. Nah, jadi orang yang beriman itu berbeda dengan orang yang tidak beriman, bukan dipandang ada masalah dan tidak ada masalah, tapi justru dipandang bagaimana ketika mereka menghadapi masalah. Orang yang gak beriman kepada Yesus itu menghadapi masalah dengan kekuatan sendiri, dengan cara sendiri, menghalalkan segala cara. Itu orang yang tidak beriman kepada Yesus. Dia bisa menyuap untuk mendapatkan pekerjaan, dia bisa menyuap untuk mendapatkan jabatan, dia bisa menyuap untuk membela kebenaran dengan uang, dengan cara sendiri. Itu cara manusia. Itu orang yang gak beriman. Tetapi orang yang beriman adalah orang yang ketika menghadapi masalah, dia selalu menyerahkan masalah, menghadapi masalah itu bersama dengan Yesus. Dan perlu kita ketahui, bersama Yesus, kita yakin kita bisa mengatasi semua masalah. Amin. Bersama Yesus kita yakin bisa menghadapi semua masalah. Penyelesaiannya bukan seperti yang kita inginkan, tapi yang terbaik seperti yang Tuhan berikan dalam penyelesaian itu. Ada yang susah ini, saudaraku. Yang susahnya itu
Kalau keinginan kita manusia itu menyelesaikan masalah itu ya sesuai dengan keinginan saya, keinginan kita. Ya misalkan masalah pekerjaan misalkan, ya kalau menyelesaikan masalah ya jangan cepat kasih kerjaan, itu berarti selesai. Nah, itu kan menurut saya, menurut saudara. Kalau masalah sakit penyakit, ya maunya ya supaya Tuhan cepat sembuhkan, itu maunya kita. Tapi yang penting di sini adalah menyelesaikan masalah bersama dengan Tuhan. Semua akan selesai sesuai dengan keinginan Tuhan. Dan percaya bahwa keinginan Tuhan itulah yang terbaik. Ini yang harus kita pegang. Jadi kalau kita belajar dalam firman Tuhan ini, bahwa keluarga Zakaria dan Elisabet adalah keluarga yang sungguh-sungguh dia saleh di hadapan Tuhan. Zakaria dan Elisabet taat pada Tuhan. Dia takut kepada Tuhan. Dimanapun dia berada, dia selalu melakukan kebenaran. Tidak ditujukan kepada orang supaya tidak dipuji orang, tidak. Tapi fokusnya kepada Tuhan, asal Tuhan senang. Kadang-kadang kita terbalik. Kadang-kadang kita terbalik asal nggak ada yang melihat. Ya kalau nggak ada melihat bagaimana, nggak apalah, nggak ada melihat kok gitu. Tetapi orang yang taat ini orang yang fokusnya kepada Tuhan, meyakini apa yang kita lakukan Tuhan tahu, apa yang kita katakan Tuhan dengar, apa yang Tuhan pikirkan Tuhan tahu. Terus sebabnya dimanapun kita berada tidak bisa terlepas dari pantauan mata Tuhan yang menjelajah ke segala arah di ujung bumi ini. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, masalahnya apa yang dihadapi Zakaria dan masalah yang dihadapi Zakaria dan Elisabet ini? Dia orang beriman, tapi dia menghadapi masalah yang besar. Dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Elisabet mandul, tidak punya anak, usia sudah tua, sudah lanjut, sudah gak mungkin punya anak. Konteksnya kalau zaman sekarang nggak punya anak ini gampang, saudaraku. Nggak dikucilkan masyarakat karena bisa adopsi. Ada banyak, saya punya beberapa teman pendeta adopsi anak. Dan mereka dididik baik dan menjadi anak yang baik. Tapi konteks zaman dahulu orang yang mandul, pada zaman Elisabet ini, orang yang mandul itu dianggap aib. Ini menjadi aib bagi keluarga. Dikucilkan, dihina. Orang yang mandul pada zaman Elisabet adalah orang yang berdosa. Karena berdosa di hadapan Tuhan, sehingga dia mandul. Sehingga dia diremehkan oleh masyarakat. Saudaraku yang kasih Tuhan, ini yang diterima oleh Elisabet yang disebut mandul itu. Diremehkan masyarakat, diejek, dihina, tidak dianggap, dikucilkan karena dianggap sebagai orang yang berdosa. Tetapi Zakaria dan Elisabet tetap berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika Tuhan memberikan anak pada Elisabet, sudah lama walaupun gak mungkin, Elisabet sudah lama berdoa, Zakaria sudah lama berdoa, mungkin sudah lupa, karena terlalu lama berdoa minta anak, sudah putus asa. Sama seperti janji Tuhan kepada Sarah. Sudah puluhan tahun bahkan diberikan anak. Setelah 25 tahun janji Tuhan itu, Sarah mungkin sudah tidak percaya. Usia sudah melanjut,
Tidak mungkin. Sama dengan Elisabet ketika dijanjikan ini sudah mulai lupa berdoa karena sudah lama tidak dijanjikan, itu tidak digenapi Tuhan. Kadang kita merasa seperti itu, saudaraku. Kita berdoa lama, mungkin kita jemu, kita bosan, kita berkata nggak mungkin. Tuhan nggak mendengarkan doa saya. Tapi di dalam firman Tuhan yang kita baca ini dikatakan dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-25. Di situ dikatakan Tuhan menghapus aib Elisabet. Kenapa? Karena Elisabet mengandung. Tuhan menghapus aibnya. Ketika Tuhan menjawab doa Elisabet itu dan dia mengandung, maka Tuhan menjawab doa Elisabet yang sudah lama. Dan di sini luar biasanya Elisabet tidak sombong. Saya berbedaan, saudaraku, perbedaan yang sangat nyolok itu pada waktu Hagar, madunya Sarah, istrinya Abraham itu ketika mengandung. Karena Abraham tidak sabar menunggu janji Tuhan. Tuhan berjanji akan memberikan anak dari istrinya, Sarah. Tapi Abraham gak percaya. Dia berpikir, pakai logikanya nggak mungkin Sarah akan punya anak. Terus sebabnya logikanya main. Oh berarti saya mungkin akan punya anak dari kulit saya, Hagar. Dan benar. Tuhan memberikan anak melalui Hagar, madunya. Nah, pada saat Hagar mengandung, Hagar sangat sombong. Dia menyakiti hati Sarah, majikannya. Sangat sombong. Tapi berbeda dengan Elisabet. Ketika Elisabet mengandung, sama-sama menunggu janji yang lama. Janji yang sudah dilupakan Elisabet. Sudah nggak mungkin mendapat anak kalau sudah lama berdoa. Tapi tiba-tiba Tuhan menjawab doanya. Dan Elisabet mengandung. Elisabet tetap rendah hati. Dia berkata, ini karena anugerah Tuhan. Pada waktu Maria datang mengunjungi Elisabet, ini perkataan Elisabet di dalam Lukas 1 ayat 43. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Kita tahu bahwa anak yang dikandung Maria adalah anak Roh Kudus, diurapi Roh Kudus. Sehingga dia mengatakan, kerendahan hatinya walaupun dia orang yang lebih tua daripada Maria, dia tetap menghormati Maria ini. Dia rendah hati. Dia berkata di dalam ayat yang kita baca tadi dalam Lukas pasal 1 ayat 25, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Inilah suatu anugerah yang Tuhan berikan bagiku. Jadi Elisabet merasa ini anugerah pemberian Tuhan cuma-cuma. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apa yang kita pelajari dari peristiwa ini? Ketika saudara menghadapi masalah, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan ibadah. Tetap setia kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya,
Ketika Tuhan menjawab doa saudara, memberkati saudara, jangan sombong. Tetap rendah hati. Ketika saudara naik jabatan, ada dipromosikan dengan jabatan baru yang lebih tinggi, jangan sombong. Semua itu karena anugerah Tuhan. Amin. Saya sebagai pendeta melayani banyak orang, sudah lebih 30 tahun, punya pengalaman melihat manusia di gereja ini sombong, saudara. Dulu ketika belum punya jabatan, ya ketika hidupnya masih sulit, dia mau melayani itu, setia, mau melayani, dan setia sekali. Ada seorang yang berkata pada saya, waktu saya tanya, "Bu, kenapa?" Dulu di doa di Rabu, "Kenapa Ibu nggak pernah datang doa di Rabu?" Dia berkata, "Apa yang saya doakan, Pak?" Loh, saya kaget, saudara. Loh, kenapa, Bu? Iya, anak saya sekarang udah kerja. Apa yang saya doakan? Sombong, saudaraku. Dia perlu doa itu karena perlu dengan Tuhan. Ada banyak orang gereja sombong. Dia merasa ketika diberkati, itu merasa usahanya sendiri. Saya nggak perlu Tuhan. Ketika orang belum punya jabatan, masih pegawai rendahan, dia mau bekerja sama. Dia mau kerja bakti. Dia mau bersih-bersih, tapi setelah diberi jabatan, dia nggak mau lagi. Saya ingat perkataan pendeta Dr. Rick Warren. Dia berkata, seorang direktur, seorang pimpinan perusahaan yang terbesar pun, ketika dia menyapu halaman di gereja, dia tetap seorang direktur. Ketika dia ngepel lantai di gereja, dia tetap seorang direktur. Tidak akan turun jabatannya. Mungkin yang turun gengsinya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, Elizabeth ini ketika ada masalah, dia tetap ibadah, dia tetap taat pada Tuhan, dia tetap menjalankan ibadahnya, setia tetap. Tetapi ketika diberkati Tuhan, doanya dijawab, akan diberikan anak, dia mengandung, dia rendah hati. Dia berkata, ini semua karena perbuatan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, saya nggak mungkin bisa menerima anugerah ini. Saya mengharapkan Bapak Ibu tetap rendah hati ketika diberkati Tuhan. Bapak Ibu yang mendengar siaran ini, ketika sudah diberkati Tuhan, diberi jabatan baru, naik pangkat, mari tetap rendah hati. Itu bukan kekuatan saudara. Itu karena anugerah Tuhan. Dan Tuhan bisa ambil. Kalau saudara sombong. Nah, saudara yang kasih Tuhan, jadi yang pertama ini kita melihat bagaimana Zakaria dan Elizabeth ini adalah seorang yang taat pada Tuhan. Orang yang saleh. Jadi ciri yang pertama, keluarga yang diberkati, yang dipimpin Roh Kudus adalah orang yang saleh di hadapan Tuhan. Dan yang kedua yang kita pelajari pada hari ini adalah ayat yang ke-8 dan 9. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-8 dan 9 dikatakan demikian dalam firman Tuhan. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Jadi konteksnya ini, Zakaria itu seorang imam yang bertugas melayani di bait suci.
Nah di Bait Suci waktu itu selalu ada pelayanan-pelayanan yang mungkin pelayanan yang besar yang sering dikatakan itu misalkan pelayanan Paskah, Pondok Daun itu ya. Itu mereka selalu diundi. Dari imam diundi, giliran siapa? Dan pada waktu yang diundi adalah tugasnya Imam Eli. Melakukan pelayanan di Pondok Daun, pelayanan di Bait Allah ini. Dan waktu itu Imam Zakaria melayani Tuhan di Bait Suci itu. Dan melayani, tapi Elizabeth berdoa di rumah, mendoakan. Keluarga yang melayani itu, keluarganya menyerahkan diri kepada Tuhan untuk melayani. Dulu kami sebelum menikah, saya melayani dan istri melayani. Saya ketua PKMB, istri sekretaris. Banyak sekali pelayan-pelayan di gereja dan setelah menikah kami tetap melayani. Kami punya anak, Yonas masih kecil, sudah melayani, menyiapkan buku nyanyian pujian, buku merah itu, memasukkan buku merah ke kursi-kursi. Dulu gereja kita itu kan ada kursinya, ada tempat buku merah ini, kursi-kursi kayu itu. Yonas pagi-pagi membantu Kak Petrus, waktu itu koster, masukkan itu. Kemudian setelah besar, SMP mulai melayani dalam bidang musik sampai sekarang, mulai SMP main musik sampai sekarang. Kemudian memiliki mantu, Rachel, melayani. Randy, anak kami yang kedua, sama. Ketika masih TK, sudah melayani. Waktu Kak Petrus haus, capek, karena Kak Petrus sang koster membersihkan gedung gereja, ngepel, Randy membawakan air minum. Kak Petrus haus ya? Ini Kak, aku bawakan air minum. Lalu dia membantu Kak Petrus membersihkan gedung gereja, dan saya biarkan. Mereka sejak kecil sudah biasa melayani Tuhan. Punya mantu, Yohana, juga melayani Tuhan. Kami punya cucu, masih kecil, sudah bisa melayani Tuhan. Kenapa saudaraku? Kita melayani Tuhan. Satu keluarga melayani Tuhan. Kenapa ini panggilan kita? Kita dipanggil, keluarga dipanggil untuk melayani Tuhan. Ya waktu konseling saya kadang-kadang mau melayani, oh ya mau Pak. Tapi saya berkata ingat, jangan berkata pada saya, Tuhan dengar perkataanmu. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, jadi keluarga yang dipimpin Roh Kudus, keluarga yang melayani Tuhan. Melayani di Bait Suci, melayani di gereja dalam konteks sekarang. Tapi bukan melayani di gereja saja, tapi melayani harus dimulai dari rumah, saudaraku. Bapak Ibu, istri saya itu kalau dibanding dengan saya, di lingkungan pendeta baptis lebih populer istri saya. Hampir semua pendeta baptis kenal istri saya. Saya nggak dikenal. Istri saya beberapa kali diminta menyampaikan firman Tuhan di persekutuan pendeta baptis di DKI Jaya Banten. Saya belum pernah. Beberapa kali diminta WBI Rayon Barat menyampaikan firman Tuhan. Lebih dikenal, saudaraku. Lebih diminta, Ibu pendeta telepon istri saya, tolong Bu doakan saya.
tolong doakan kami, tolong doakan anak kami. Tetapi di rumah, dia sebagai istri, dia tetap melayani di dalam keluarganya. Melayani di keluarga. Pelayanan bukan hanya di gereja, tapi dimulai dari rumah. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kasih saya ketika di rumah itu melayani. Coba mulai menikah sampai sekarang, menyucikan baju saya. Ketika punya anak, menyucikan baju anak-anak. Memasak buat keluarga. Walaupun kadang kalau capek nggak masak, tapi tetap menyediakan makan buat kami sekeluarga. Setiap pagi menyediakan teh panas, teh hangat buat saya. Ketika perut saya sakit, dia mengambil air untuk tiseka. Melayani. Jadi melayani bukan di gereja saja, tapi justru di rumah itu sangat penting. Melayani dalam keluarga satu sama lain. Dan saya sebagai suami tentu memperhatikan, ingin membahagiakan istri. Itu sebabnya saya memperhatikan dia. Ada pepatah yang mengatakan, kalau suami ingin hidupnya bahagia, bahagiakan istrimu. Amin, para ibu. Amin. Layani, perhatikan istrimu. Perubahan diawali dari saya, kita masing-masing. Perubahan bukan menuntut, tapi berkata pada dirinya, saya harus berubah. Saya harus memperhatikan. Bukan kamu harus berubah. Kamu harus melayani, tidak. Saya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, Zakaria pelayan Tuhan, Elizabeth pelayan Tuhan. Dan ketika mengandung anak itu luar biasa. Namanya sudah diberikan oleh Tuhan. Dikatakan akan menjadi anak yang besar. Yang memberitakan tentang kedatangan Yesus. Anak yang besar. Yang tidak akan mabuk, tidak akan minum minuman keras. Kita perhatikan keluarga ini luar biasa. Karena kuasa Roh Kudus memimpin keluarga itu. Suami istri saling melayani. Bahkan anaknya pun akan dibimbing. Akan dipimpin Roh Kudus. Nah, yang ketiga yang kita pelajari hari ini adalah keluarga yang berdoa. Saudaraku, ini tema yang sangat penting dalam kehidupan kita, itu berdoa. Gampang kita ucapkan berdoa. Hanya 2 kalimat, berdoa. Gampang. Tapi sangat sulit kita lakukan dengan konsisten. Mari kita lihat dalam Lukas pasal 1 ayat 13. Lukas 1 ayat 13 dikatakan demikian. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Saudara, yang ketiga adalah berdoa, dan yang terpenting dalam doa adalah percaya. Pada waktu malaikat Tuhan menyampaikan akan mengandung, akan memberikan anak ini, saudaraku, karena sudah tua Elizabeth,
Karena Zakaria udah tua, mereka nggak percaya. Kalau melihat firman Tuhan ini, mereka nggak percaya. Di dalam Lukas pasal yang 1 ayat 20, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata sampai pada hari di mana semua itu terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Jadi Zakaria Elizabeth nggak percaya lagi karena udah lama. Udah bosan berdoa, sudah lupa. Baru dikabulkan sehingga mereka tertawa, nggak percaya. Nah karena nggak percaya maka malaikat berkata, hai Zakaria engkau akan bisu. Tidak bisa berkata-kata selama 9 bulan. Selama Elizabeth mengandung, Zakaria nggak bisa berkata-kata. Karena nggak percaya. Jadi saudaraku yang ke Tuhan, orang yang berdoa itu bukti orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau orang yang nggak berdoa berarti mengandalkan kekuatan sendiri. Dan bisa diadu kekuatan Tuhan jauh lebih dahsyat daripada kekuatan kita sendiri. Terus sebabnya kita harus percaya. Sampai kapan? Ya sampai Tuhan mengabulkannya. Elizabeth dan Zakaria sudah nggak berdoa lagi, nggak percaya. Kadang-kadang kita seperti itu, udah lama berdoa nggak dijawab, ya kita bosan. Kita putus asa. Tapi pengalaman firman Tuhan mengatakan, sampai Tuhan menjawab, ada waktunya Tuhan bekerja. Percaya rencana Tuhan, percaya Tuhan katakan. Sudah lama tetapi Tuhan mendengar doa Zakaria. Tuhan mendengar doa kita. Walaupun sudah lama kita doakan. Tuhan mendengar. Jadi saat itu kita harus percaya. Pada waktu Elizabeth disampaikan malaikat akan mengandung, Zakaria nggak percaya, dia tertawa. Lalu Zakaria bisu selama 9 bulan. Dan ketika benar-benar Elizabeth melahirkan seorang anak, tetangga-tetangganya berkata, hei Elizabeth, anakmu akan diberi nama siapa? Lalu bertanya kepada suaminya, Zakaria, anak kita akan diberi nama siapa? Karena nggak bisa berkata-kata kan, Zakaria nggak bisa ngomong, bisu. Lalu Zakaria minta batu. Jadi nuliskan namanya Yohanes. Seperti nama yang disampaikan malaikat kepadanya saat janji diberikan Tuhan. Namanya Yohanes. Begitu Zakaria menulis nama Yohanes. Zakaria kembali bisa berkata-kata. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan mengingat doa saudara. Kadang kita udah lupa. Kita mulai gak percaya. Memang sulit, saudara. Doa itu memang sulit. Kita maunya cepat, instan, seperti yang kita inginkan. Tapi itu mau kita, tapi Tuhan enggak. Tuhan punya cara sendiri, punya waktu sendiri. Itu menguji kita. Apakah kita tetap beriman, masih percaya. Dan banyak firman Tuhan dikatakan, Tuhan menggenapi janjinya. Tuhan menggenapi janjinya kepada Abraham. Walaupun 25 tahun, Tuhan menggenapi janjinya
kepada Musa, Tuhan menaiki janjinya kepada banyak orang. Dan tokoh-tokoh Alkitab kalau kita membaca itu, semua digenapi Tuhan, sesuai dengan waktu Tuhan, cara Tuhan. Saya percaya saat ini Tuhan mendengarkan doa kita, dan akan menjawab sesuai cara Tuhan, waktu Tuhan. Yang terbaik bagi kita akan diberikan. Nah, biarlah firman Tuhan ini akan menguatkan kita. Mari kita hidup benar-benar keluarga kita siapkan menjadi keluarga yang melayani Tuhan. Keluarga yang dipimpin Roh Kudus. Kalau saudara pegang firman Tuhan, percayalah, walaupun itu nggak masuk akal, percaya Tuhan akan lakukan. Tidak mungkin bagi Tuhan kalau kita percaya. Saudaraku, saya menutup khotbah ini dengan suatu pernyataan seorang hamba Tuhan yang bernama Dr. T.L. Osborne. Osborne itu seorang pendeta cukup terkenal dalam acara pelayanan penyembuhan, kesembuhan ilahi. Beliau berkata, ada 3 kata yang sangat penting harus kita perhatikan. Jadi kalau kita sakit, harus ada yang kita perhatikan 3 kata yang penting. Yang pertama, apa kata gejala penyakit itu? Tapi ada kata firman Tuhan, bilur-bilur Yesus, kamu menjadi sembuh. Kita pilih yang mana? Memang bisa dua-duanya. Kita bisa ke dokter. Tapi kalau kita nggak punya uang, jangan putus asa. Dulu saya waktu PKMB, saya tuh dipercaya gereja tuh mengembalakan sebuah pos PI. Namanya di daerah Perling, perbatasan antara Nganjuk dan Bojonegoro. Itu 60 kilo jaraknya. Dan saya naik motor CB putih itu. Setiap minggu, setiap pagi ibadah minggu di gereja Pusat Injil, saya pergi ke Perling itu. Waktu itu saya sakit mah. Saya nggak makan berhari, sudah nggak bisa makan. Dan Bu Thomas melarang, nggak usah pergi kamu. Tapi dalam penglihatan saya membayangkan ada ibu-ibu yang sederhana di Perling itu, mereka duduk di teras, mereka menunggu saya. Hujan. Dan saya berkata pada istri, saya akan berangkat. Hujan, kamu sakit. Tapi bayangan itu tetap jelas, saya akan berangkat. Saya pamit, oke, makasih, saya berangkat. Dalam kondisi sakit. Saya naik motor sendiri, karena waktu itu saya ngajak teman PKP nggak ada yang mau. Saya sendiri naik motor. Hujan-hujan. 60 kilo perjalanan. Saya nggak tahu bagaimana prosesnya. Saya melayani, saya biasa. Nyiapkan firman biasa. Tapi setelah pulang, saya kuat. Sampai di rumah, saya berkata, saya lapar. Saya minta makan. Dan ketika diberi makan istri saya, habis 1 piring. Semenjak itu saya sembuh. Itu luar biasa. Jadi saya akui kasih Tuhan, hati yang percaya, mulut yang mengaku, mujizat terjadi dalam kehidupan saudara. Apapun pergumulan saya, perlu waktu lama untuk berdoa, untuk meyakinkan diri sendiri, untuk menyiapkan diri sendiri. Tuhan perlu waktu untuk menyiapkan kita menerima jawaban itu. Tapi percayalah, firman Tuhan tetap berlaku sampai sekarang. Yang menyebabkan kita kalah
Karena kita kurang percaya, karena kita kurang komitmen, karena kita kurang sabar menanti ucapan Tuhan. Dan biarlah kita akan menjadi keluarga yang dipimpin Roh Kudus. Keluarga yang sungguh-sungguh hidupnya akan saleh, akan melayani, dan akan berdoa kepada Tuhan. Amin. Bapa, kami rindu keluarga kami menjadi keluarga yang dipimpin Roh Kudus, bukan keinginan kami yang memimpin. Bahkan bukan keinginan si jahat. Kami ingin keinginan Tuhan, keinginan Roh Kudus yang memimpin hidup kami. Tolong kami Bapa, supaya kami hidup saleh, supaya kami sadar ketika kami berdosa, kami minta pengampunan Tuhan, supaya kami taat pada Tuhan dimanapun kami berada, supaya perbuatan yang kami lakukan bukan untuk manusia, karena mata Tuhan melihat, menjelajah ke seluruh penjuru bumi, melihat kami lakukan, melihat apa kami ucapkan, melihat kami apa yang kami pikirkan. Tuhan tahu semua. Biarlah kami saleh depan Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami menjadi keluarga yang melayani Tuhan. Saat kami diberkati Tuhan, biarlah kami merasakan itu karena anugerah Tuhan. Saat kami diberi jabatan yang baru, yang kuat, jabatan lebih tinggi, pangkat lebih tinggi, saya menyadari itu anugerah Tuhan. Sehingga kami setia pada Tuhan. Bila kami hidup dalam doa, percaya pada Tuhan, berkomitmen Tuhan. Makasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Kita menaikkan pujian. Dalam pujian ini, saudaraku, kita ingat Musa. Ketika Musa berdoa, Laut Merah terbelah menjadi dua. Ketika Elia berdoa, api turun dari surga membakar korban itu. Ketika Daniel berdoa, mulut singa dikatupkan sehingga tidak bisa memangsa Daniel. Ketika Yesus berdoa, Lazarus yang sudah mati 4 hari dibangkitkan. Saya percaya ketika saudara berdoa, kuasa Tuhan dinyatakan. Harus percaya, harus yakin, menunggu sampai jawaban Tuhan terjadi. Mari kita hidup dalam pembinaan Roh Kudus dalam hidup kita. Tanyakan pujian, sucikan hatiku di dalam Roh-Mu. Ya Tuhan, rindulah ku disembuhkan, hancurkan segala yang ku dewakan. Diamlah selalu di dalam aku, sucikan hatiku di dalam Roh-Mu. Tuhan Yesus, ubahlah aku, sucikan hatiku di Kita bait yang kedua. Ya Tuhan, bertata di surga megah, inilah kurbanku, sempurnakanlah, agar ku serahkan hidupku penuh, sucikan hatiku di dalam Roh-Mu. Tuhan Yesus, ubahlah aku, sucikan hatiku di dalam Roh-Mu. Ya Tuhan, dengan hati yang merendah, ku nanti di kaki salib Golgota, basuhlah dosaku dengan darah-Mu, sucikan hatiku di dalam Roh-Mu. Ya Tuhan, ku tunggu
hatiku baru, belum pernah kau tolak iman yang teguh. Sucikan hatiku di dalam Roh-Mu. Tuhan Yesus, ubahlah aku, sucikan hatiku di dalam. Katakan rednya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ubahlah aku, sucikan hatiku di dalam Roh-Mu. Bapa, biarlah ini doa kami, untuk keluarga-keluarga kami. Jadikan kami Tuhan keluarga yang dipimpin Roh Kudus, supaya kami membawa keluarga kami dipimpin Roh Kudus, keluarga yang melayani, keluarga yang berdoa, keluarga yang salah, yang taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biar ini dapat kami lakukan, biar Roh Kudus terus menolong kami, sehingga kami semakin hari keluarga kami dipimpin Roh Kudus dalam menjalankan aktivitas kami sehari-hari. Bapa, kami berdoa untuk bangsa kami, negara kami. Tuhan tolong berkati pemerintah kami, pemimpin kami, baik presiden, wakil presiden, baik gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. Kami berdoa berikan hikmat pada mereka Bapa, berikan kemampuan untuk membawa rakyat kami menikmati kehidupan sejahtera di dalam tempat tinggal kami masing-masing. Kami serahkan Bapa, Engkau mengerti pergumulan bangsa kami dengan semakin bertambahnya para koruptor. Berkati Tuhan aparat penegak hukum dalam memberantas, menangani ini, supaya bangsa kami sejahtera, karena banyak dana yang bisa digunakan kesejahteraan rakyatnya. Berkati Tuhan supaya sungguh-sungguh bangsa kami semakin nyaman, semakin sejahtera, semakin rukun kehidupan satu sama lain. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, Engkau turun tangan atas bangsa kami, Engkau menjamah Tuhan, supaya keadilan akan tetap ditegakkan seadil-adilnya, supaya bangsa kami memiliki kehidupan yang nyaman di negara ini ya Bapa. Bapa, kami berdoa pada saat ini Engkau memberkati untuk semua jemaat pada saat ini, berkati pergumulan mereka ya Tuhan, berkati kehidupan mereka, Tuhan memberkati kebutuhan mereka, Tuhan memberkati kerinduan mereka. Jadikan keluarga-keluarga jemaat-Mu, keluarga-keluarga dipimpin Roh Kudus, mereka terus menyampaikan firman Tuhan, mereka terus melakukan firman-Mu, terus melayani Tuhan, terus berdoa pada Tuhan. Kami rindu Tuhan supaya keluarga-keluarga jemaat-Mu, keluarga yang dipimpin Roh Kudus secara nyata dalam hidupnya. Kami berdoa pada saat ini Bapa, kami menyerahkan untuk Bapak Sihaan. Bapak, kami enggak jemu-jemu, kami berdoa Tuhan kuatkan Pak Sihaan secara fisik, Tuhan jamah hatinya, jamah Tuhan hati Pak Sihaan, kendalikan amarahnya, berkati damai sejahtera-Mu ada pada Pak Sihaan. Kami berdoa untuk Ibu Sihaan, Tuhan tolong berikan sukacita, jamah hatinya, Tuhan netralkan, turunkan, stabilkan kadar gula darah tubuhnya. Kami rindu Tuhan supaya stabil. Kerinduan Ibu Sihaan akan mengalami operasi katarak matanya. Tolong Tuhan, kami berdoa Pak Tuhan, kami enggak jamu-jamu memohon kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu masih ada sampai sekarang. Bapak, kami juga berdoa pada saat ini, kami bersyukur Tuhan telah memberkati Erika setelah selesai menjalankan KKN. Kami bersyukur Bapak, biar Tuhan memberkati Erika dalam pergumulan selanjutnya. Kami berdoa untuk Bapak di Sumorang yang saya tugas kantor di Jambi, Tuhan berkati, Tuhan jamah, Tuhan berkati, Tuhan melindungi, sehingga selama di Jambi Tuhan menyertai Bapak dan Ibu Sumorang di sana. Terima kasih ya Pak di surga. Terima kasih Tuhan. Silakan berdoa masing-masing. Saya beri waktu Bapak Ibu berdoa, bergumul,
menyerahkan pergumulan saudara. Mari berdiri bersama-sama kita mengakhiri pada kita pada pagi hari ini. Pada saat kita mengakhiri pada pagi hari ini, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Haleluya. Amin. Sidang jemaat persilakan mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Ibadah hari Minggu sudah selesai. Mari kita bersalaman dengan gembala sidang beserta ibu dan juga satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati.